Pantengin Polda. Akhirnya dikerjain. Akhirnya mama semuanya. Diusir enggak diusir. Kita cuma nggak mau aja jelek lah kalau kita berdebat sama mama kan. Yang percuma. Nggak level kita lah. Soalnya ya bisa dikatakan ya level kita itu ya maunya orang-orang yang punya detail. SH, ST, ya Prof, DR, DR apa DR? Doktor. Jadi ini anak-anak YouTuber Nusantara ya, sebagian lagi ngumpul nih di daerah Cikini, Jakarta Pusat ini. Ya. Jadi kayak aku sendiri ya diundur ke besok pulangnya. Aturannya hari ini pulangnya. Kan begitu. Ini juga aturannya hari ini pulang. Ya, dipaksa. Saya cancel ya kan, demi kebersamaan. Sebetulnya nggak demi kebersamaan sih, nungguin ongkos pulang. Soalnya hari ini gajian kan. tanggal 22. Iya, ya. Jadi kita kemarin udah pulang dari KE. Kalau kau gimana? Capekmu udah hilang belum? Capeknya udah agak hilang lah. Tapi banyak bentol-bentol di sini. Habis dikop soalnya. langsung dikompres. Soalnya remote AC gua bagi 3 gitu. Hilang ya remote AC. Jadi nggak mati-mati tuh AC. Dingin banget, nggak bisa dikurangi, nggak bisa diini. Aduh, itu cerita lucu sih. Jadi kalau aku begitu juga, satu kamar. Ya kan, hari pertama kan masih aku sama si Mursid. Ya. Tapi belum datang nih, kan begitu, belum datang. Ya. Jadi begitu buka pintu, semuanya nyala. AC semuanya nyala. Oh berarti mungkin udah disiapin sama kita gitu kan? Nyala semua. Kan kita dikasih remote itu satu plastik. Ya kan? Bawa ke kamar semua. Ku bawa ke kamar semuanya. Remote TV ku bawa, remote kipas ku bawa, ya kan? Kipas kondisinya lah. Kalau begitu. Bawa itu masih satu plastik begitu kan? Orang udah nyala semua, kan begitu. Ku masukin lemari. Nah, Kang Mursid, ya kan? Kedinginan. Pastilah Nyari remote. Pasti. Jadi, ya kan, dia di luar lagi asik-asik makan gitu kan. Oh nggak masuk-masuk, ini udah jam 11 malam. Kan begitu, ya kan? Ku cuekin aja. Kalau nggak salah, kita yang podcastan itu, ya kan? Malam-malam itu, ya kan? Aku tinggalin semua, paling juga masuk bentar lagi masuk kan begitu. Begitu aku selesai podcastan kita jam 1:30, masuk kamar, ya kan? Ku lihat siapa sih Mursid di lantai selimutan, di bawah kipas, nggak masuk kamar, enakan di kamar kan, sempat tidur di lantai dia, ya kan? Besoknya itu ditanya, Mas kenapa nggak di kamar aja? Kedinginan katanya. Kok kedinginan ya, AC-nya dimatiin? Nggak ada remote. Nggak ada remote katanya kan? Remote diumpetin. Masa nggak ada? Saya bilang begitu, aku bilang begitu kan? Pura-pura. Kayaknya aja dia aku bilang begitu. Sama gue juga gitu. Remote AC gue taunya tempat Bang Jim ini ya disimpan. Gue nggak tahu ini ya. Beda kamar kalian? Beda kamar. Beda kamar. Cuma udah pada nyala kan. Satu ruangan. Mungkin kita cabut ininya kan samarnya. Ini ya udahlah biarin aja. 16 nih ini ya. Suhu dingin. Gue begini terus begini. 2 jam sekali gue keluar ini dulu berapa dulu air baru ini. Jadi kalau aku kan bendol gitu. Bentol-bentol. Ini apa ini? Langsung dikop, aduh, nggak kuat gua. Sampai leher-leher nih. Itu di apa di rumah diapain? Ya. Oh. Nah, di inilah. Pas datang dari bandara kan disambut ya. Oh bukan apa itu? Bukan cupang. Bukan. Cupang apaan sih gitu? Tebel-tebel kan? Biasa cupang kan di leher. Bukan. Berapa orang yang nyupang?
Lari. Ya, ganggu guys. Rundingan sendiri. Itu bahasan akademik. Kan begitu. Kalau kita poliponik. Aku nggak ngerti gila orang ini, terlalu serius sekali hidupnya, malas. Tahu keras gitu ya ini ya. Jadi kemarin, oh iya, ingat ya, Opung Parpelak Agrifanani kemarin diundang di Sokro. Oh ya, ceritain coba. Ceritain dong. Ya, jadi kemarin itu, ini awal mula nih. Ya. Pertama YouTuber Nusantara kan begitu kan. Nah, bukan kita yang apa ya, kita nggak expect ya, kita nggak expect. Kemarin beberapa minggu yang lalu itu udah telepon kita, gitu kan, ini diundang ke sono. Nah, jadi ya kan, kita kan diem-diem tuh, teman-teman kan gak ada yang tahu kan, maksudnya malu lah kita nanti kita bilang diundang Cokro, nggak taunya nggak jadi kan. Gue bilang aja sama Mas Agri, Mas, nggak usah kasih tahu anak-anak, aku bilang begitu, nanti nggak jadi malu kan begitu kan. Katanya jadi kan begitu datang Cokro, keren, alat-alat yang nggak ada kayak ginian. bersih, pokoknya wah profesional lah, ya kan begitu kan. Nah, mereka itu tahu itu Nusantara. Cokro tahu pergerakan kita kan. Responnya gimana terus? Istilahnya kita itu ibaratkan anak kecil cepat dewasa. Akhir balik. Jadi cepat kali perkembangannya kan begitu kan. Jadi nanti tayangnya itu di hari Senin. Jadi dari Cokro ya, YouTuber Nusantara yang di Cokro kita tayangnya hari Senin. Kan begitu. Nah, itu kan tepat apa ya, profesional podcastnya. Jantungan. Jantungnya. Takut salah ucap, panik kan begitu kan. Nah, judulnya panik, Opung panik. Jadi aku nggak pakai pelangkon, nggak pakai kacamata. Iya. Kacamata aku pecah. Iya, yang kemarin kan, yang seperti kemarin ya. Makanya aku harus ini biar bisa minta sumbangan lagi. Tolong ya, sponsor sih. Ini kacamata. Jadi kan nggak mungkin ku bawa kayak gini kan, nampaknya nggak profesional kan begitu. Kaget orang itu. Opung ternyata aslinya begini rupanya kata gitu. Kan dua kemungkinan. Begini rupanya kan begitu. Antara ganteng sama jelek kali kan begitu kan. Jadi udah ku bawa itu di tasku apa itu, belangkon itu kan? Ya, di kawal. Bawa belangkon. Oh ya kecamatan nggak ada. Pede lah. Hah? Nggak pede. pede kan begitu. Ini udah duduk nih, ini aku, ono Mas Agri, di sini host utama tuh, Mas Sahal kan begitu. Oh mana kacamatanya? Katanya gitu kan. Kata aku bilang, pinjam kacamata bisa. Jadi alasanku tahu apa? Mata kacamataku nggak sempat beli. Nggak mungkin lah. Nggak sempat beli begitu kan. Ada dikasih kacamata. Dikasih pinjam kacamata kan. Ah udah. Ini aku, Mas Agri di sini apa? Host kan begitu. Nah ini menetralisirnya ini agak lama ini kan begitu kan. Oh agak Tapi lama kan. jantung aman. Nggak deg-degan Ya gitu. nggak aman lah. Berbahaya juga nanti. Bahaya juga nanti. Iya kan. Salah ucap nanti. Jadi begitu ku pakai pelangkon pakai kacamata hilang semua panik. Wow. Emang di situ ilmunya. Woi. Jadi judulnya nggak jadi Opung, nggak jadi panik ya. Nah, biar tuh Gilian mulailah kan 3, 2, 1 kan begitu. Iya. Pos yang grogi. Masal grogi kan ya, sebentar Ulang. diulang lagi. Kalau nggak diulang saya nggak pede katanya gitu kan. Iya. Diulang lah. Jadi ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Wih. Berapa menit kira-kira kemarin? Kayaknya sih sekitar 50 menitan ada. Sesuai target tuh ya. Biasanya kan 50-an. Ya, Nah, suka dengan 30. 20, 30 gitu. Memang apa namanya mereka tanya-tanya tentang itu Nusantara. Oh. Gue tonton aja lah. Iya. Jadi ya
suatu kebanggaan buat kita juga ya. Hormat Nusantara ya. Betul, betul. Terima kasih udah diundang. Terima kasih. Ini bisa diundang nih Bapak satu persatu kan begitu. Kalau minat. Masih tajam silet ini. Kalau nggak minat nggak usah. Aku aja undang terus. Sampai selesai itu jam berapa itu? Udah sore lah, udah maghrib. Makanya nggak aku kasih tahu kawan-kawan karena memang antara jadi dan nggak jadi. Oh, itu dia makanya. Ini kita datang juga nanti ini ya kan, tapi nggak jadi malu-maluin ya kan. Kita datang juga jadinya enak juga ya kan. Masih baik lah begitu, intinya jadi. Jadi udahlah, sekarang malam ini tadi kan udah kata Mas Agri ya kan, pung, ntar kita ke Polda ya gitu. Kemarin kalau nggak salah, kemarin ya, Bung, ntar kita ke Polda ya, siapa saja Mas? Udah kita 3 aja, siapa aja kita 3 aja, ya aku, Bang Bil, sama Bung, kata gitu kan. Oke Mas, bilang begitu kan, tapi teleponi semuanya. Bawa pasukan. Malamnya kita video call. Ya kan, karena aku tahu bakalan rusuh besok kan begitu yang betul kan jadinya kan. Iya benar. Repot lah semuanya harus datang kan begitu, datang semuanya. Aduh. Gua aja kalau suruh ngeliput gua bawa dia. Kalau nggak berani gua. Urusan begitu ya kan. Dilempar. Bukan nggak berani, maksudnya gini, ya berhadapan sama manusia-manusia model kayak gitu kan, mereka itu urat, kalau kita urat takutnya udah putus, kalau mereka urat malunya udah putus. Jadi lebih susah kita ngadepin orang yang urat malunya putus. Gitu dia. Kalau orang yang urat takutnya putus, masih ada malunya. Ya. Kalau urat malu udah putus, nggak ada takutnya itu. Ternyata memang pas lah, memang harus orang-orang kayak gitu kayaknya mereka rekrut. Iya kan? Soalnya belum dapat amplop mereka. Nungguin lagi Dapat tuh. rumahnya orang itu. Dapat. Kau fitnah kau. Tarik ucapanmu itu. Oh ya. Nggak dapat amplop mereka. Nggak dapat amplop mereka. Mereka itu memang dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Menurut mereka. Versi mereka. Jadi tahu aku, pasti mereka itu bikin judul, ya kan? Termul pengecut, ya kan? Cebokers Nusantara kabur. Cebokers Nusantara ternyata penakut kan begitu kan? Ya kita bukan, kalau takut kita ngapain kita ke situ? Kita udah tahu orangnya di dalam. Iya, udah tahu. Udah tahu orangnya di dalam kita. Karena kita lihat di situ ada bangku kosong, makanya kita datang ke situ. Begitu. Dan kita juga selain itu mendukung penyidikan Polda ya kan, semangat ya. Kita cuma ngasih support ke Polda. Tadinya mau ngasih papan bunga. Tapi karena papan bunga udah penuh di sana kan, Udah penuh, makanya kita langsung telepon tukang papan bunga. Nggak jadi Bang. Diundur. udah penuh di sini kan. Penuh nggak ada tempat. Kan begitu. Nah ini nih yang mau pulang ke Banyuwangi nih, Ya, gimana kira-kira? Enggak, gimana? Masalah apa itu? Udah nonjok belum yang di bawah? Kayaknya mulai dah. Laki-laki. Seminggu lebih. Iya kan? Kalau saya sih ya It's okay. Arahnya gitu daging. Lo nggak bantuin apa? Bantuin malam-malam mau. Sini gitu kan. tapi memang di IKN itu panas kan? Panas. Sampai kosong nih. Ini muka nih yang hitam. Iya, si hitam-hitamnya lu, tetap penampilan lu kayak Kongo. Kim Jong Un. Gua hampir gak ketara sama bini gua. Ini lo beneran bilang begitu. Hah? Karena hitam. Karena hitam gitu. Oh, maunya bendul ya ke rumah lu. Menggantikan tugas siap dia. Iya, siap itu. Tapi mungkin lu yang nggak siap. Enggak katanya. Enggak. Oh enggak ya. Enggak salah lagi.
Coba Pak Mendol dulu kasih ini dong. Hampir seminggu di IKN ya kan. Tapi tapi sebentar. Tapi kurasa salah satu daerah yang bisa dikatakan semuanya followernya YouTuber Nusantara pasti orang IKN. Pasti. Kan penduduk di situ. Ya kan karena mereka itu sendiri istilahnya sudah merasakan dampaknya IKN itu kan. Iya. Makanya kita datang itu rasanya nyaman aja gitu, diterima kan begitu kan. Makanya kita tidak terima di bandara nggak masalah. Tapi Mas Agri kan beberapa suara udah hilang. Udah merasa ada 20 menit. Begitu dilihat, ya kan nggak teri kok suaranya. Batal. Malah kita yang teri kok suaranya. Udah suara habis. Nih, Mas Bedol, apa yang dirasakan? Rasakan apa ini? Ini yang Salah di IKN. Oh, perjalanan IKN. Ya kalau tentang perjalanan IKN itu, kalau menurut saya ya, karena saya datangnya terakhir, berangkatnya sendirian bro. Dan Bang Agri ini tak tanyain ini. Bang Agri, nama saya kok nggak tercatat di situ? Loh, emangnya Mas Bedol ngikut? Nah gimana? Saya kan belum ngomong kalau saya nggak ngikut. Mas Agri nggak bisa disalahin, soalnya kita semua tuh mikirnya Mas Bedol tuh ada agenda, Ya. masang ring jantung. Ring jantung yang terpenting ya Jadi kan. kan kita kan kasihan kan, Iya. kalau ngikut aja dia. Rupanya emang bandel ini orang, harus ikut katanya. Udah tahu gitu jalan lagi ke sana. Enggak, Mobilnya kuat lagi. tapi kan gini ya, berhubung ada acara ya, ada acara mau ke IKN, agenda penting. Ya. Ditetapkan itu di tanggal 15 berangkat semua. Ya. Terus saya nanya, bisa nggak ini nyusul? Emang mau ikut? Gitu ini sama Bang Agri. Iya Bang, kalau boleh, boleh gitu. Oh ya udah, pesen tiket dong. Tapi enak loh dia, ya kan? Kita pakai apa mobil kita dari Balikpapan? Avanza? Taksi kan? Taksi. Fortuner. Pakai Fortuner. Fortuner Iya, dia. ya. Berdua Duduk di lagi. depan. Nah, duduk di depan. Berdua lagi. Udah nggak bayar dulu di depan. Tapi juga gak enak juga sama si abang. Kenapa? Bang Nel di depan aja. Gak bisa, kalau bos itu gak boleh di depan. Saya gak biasa mas, maaf ya, gak biasa di depan. Mas aja yang di depan. Ya iyalah. Biasanya di depan mobilnya gitu. Yang biasa di depan itu kan, itu supir, asisten, Kasir. yang belakang bosnya. Iya, Kan iya. begitu. Jadi modenya mode Alphard. Kalau naik Alphard kan nggak pernah ada bosnya di depan, pasti Iya, di pasti belakang. kan begitu. Kecuali kalau naik angkot, ya Di depan. di depan. Tapi memang luar biasa nih IKN. Tadinya ini aku udah di request sama istri nih tadinya, udah di request. Apa tuh? Ya, nanti kalau udah di bandara sampai mau nunggu siapa, kalau udah ketemu ya udah. Habis itu ntar kalau lewat tol, tolong dong videoin itu yang jembatan. Nggak tahunya nggak lewat jembatan situ. Oh, dia Lewat jalan kampung. biasa. Oh, jalan biasa dia. Jalan kok itu pulang. yang ada polisi hutannya itu. Oh banyak banget itu polisi hutannya. Monyet. Nggak boleh bilang kayak gitu. Sini bapak-bapak polisi hutan. Tolong Enggak kan direvisi. ada polisi hutan, ada polisi apa? Polisi tidur. Polisi tidur. Wis, Mang Boy. Wis, Ini. Wes, Ketemu lagi nih. Oke. langsung minta pesan-pesan langsung bayar. Punya kami belum dibayar juga ini. Pak Ustadz, Pak di Haji. sini enak ini ngetek video kan? Pak Haji. Apa namanya? Haji. Nulis. Pak Haji, Apa? silakan Pak Haji. Udah ditunggu Pak Haji. Thank you. Nanti ya duitnya ya. Berapa nih bro? 2 kali lipat. Berapa nih? 159. Oh, Oput pantesan gemuk minumnya beginian, Pung. Iya dong. Ya siapa nih? Bang Agri. Punya Bang Agri. Punya Bang Agri. Pesan aja mau pesan mau. Pesan-pesan. Nah, jadi ini ngumpul nih dua orang lagi. Nah, ini dua orang lagi. Ini. Debt collector, Foto. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bayangkan baru ini kejadian
Pak Ustadz kompak sama debt collector. Kenapa kompak? Ya kan? Karena dia punya utang. Biar gak ditagih didoa-doain gitu. Hah? Biar gak ditagih didoa-doain gitu. Tapi tahu enggak kalian? Ngomong soal debt collector, ya kan? Biasanya kalau di Jawa Barat, Jakarta, debt collector itu sama wilayah Jawa sama Sumatera, Beda. yang paling laku itu kan Batak. Jawa. Ya kan? Tapi cari kalian di wilayah timur, mau Flores, Maluku sama Papua, nggak ada debt collector Batak. Oh. Kenapa sebenarnya? Kalah seram. Kalau seram. Ya, kalau misalnya di Jawa kan Ya. begitu kan? Ya. Nah, tok. Siapa? Utang. Takut semuanya kan begitu kan. Tapi coba kalau di wilayah Indonesia Timur nggak ada orang Batak debt collector. Kan begitu? Bukan. Ya kan? Kalau misalnya contoh pergi ke daerah Papua, kan begitu. Ketok pintu, tok. Ada apa? Ini gimana ini utang nih? Kan gitu. Silakan masuk bang. Tunggu bapak keluar dari kamar kan begitu kan? Masuk di ruang tamu kan? Dilihatnya sekeliling tembok itu. Ada Ya kan? aman. Ada parang, ada tombak, ada panah. Nggak jadi lagi. Wah, ini siap ya. Iya kan? Ini mati di sini nih kayaknya. Kalau di Sumatera, parang itu ditaruh di dapur. Kalau di sana jadi bajangan. Kena mental. Emang nggak bisa. Periksa kalian lah ke daerah Papua, daerah Ambon, daerah NTT. Nggak ada orang Batak jadi kolektor. Bersantai ya teman-teman ya. Soalnya ini juga kebanyakan juga orang NTT, orang Papua ngambil istrinya orang Batak soalnya. Kenapa? Saya kadang pas datang, istrinya orang Flores ini ternyata orang guru Batak. Jadi kaget, maritonya kita gitu. Jadi nggak jadi diambil utangnya. Yang ada nama pinjaman bilang. Oh, main mato, tolonglah tambahin lagi gitu kan. Biar sekaligus bulan depan bayar gitu. Rugi yang ada. Aduh, nggak pesan lah. Enggak pesan lah. Kalau Bang Boy ini, ya kan, asli kalau Bang Boy ini di kamera itu aslinya apa namanya dia galak. Enggak mau. Tuh. Tapi aslinya lemah lembut, gemar berdoa. Pagi-pagi doa fajar ya kan. Tahu banget lagi dia. Tahu banget. Doa fajar dia pagi-pagi. Fajar. Rajin. Jadi mengingatkan gua dulu. Gitu. Dia seniorku dia. Apa yang senior apa ini? Jadi di tempat aku kerja di gereja itu dia duluan ternyata. Tapi dia duluan juga diusir. Tadi itu dia kita di apa namanya digrebek mak-mak. Grebek mak-mak ini kita. Tadi proses upload. Ntar lagi. Kok serangnya gimana? Serangnya gimana? Sendiri. Hah? Kan lagi bisa masak sendiri. Mau Enggak, kita jalan lagi barengan. Jalan. Lagi barengan. Kita lagi ngopi kayak gini. Ada yang lagi live, ada yang lagi konten. YouTube itu ya. Kan begitu. Nah, Mas Agri bilang, "Gak usah matiin semuanya," kan begitu. Jadi Mas Agri mau nyari tempat biar karena mereka mendekat di belakang kita, maksudnya biar misah lah, gitu, biar jangan ada terjadi gesekan. Kalau yang cewek-cewek masih muda gesekan enak ya kan, ini gua semua. Mak-mak lagi. Yang kencang bukan kulitnya, muncungnya yang kencang. Abang YouTuber ya? Abang YouTuber ya? Abang yang bilang Egy Sujana mati ya? Jangan makan uang haram bang, kasih anak sama istri. Begitu. Iya, Apa nama bapaknya? Bapak ini gua. Wah, ya udah. Ntar ada videonya. Kita apain aja. Kita ngerekam. Bang Agri soalnya salah tadi. Biasanya kan yang ini Bang Agri ya yang YouTuber. Iya. Foto bang gitu kan. Tapi kalau ini beda sih hari ini langsung ini orang yang Mama ya. Yang nonton di tempatnya Bang Gibran ya. Iya, Bayar berapa? Dibayar ya? Ya. Pergi ke Nusantara ini lagi ya. Dapat apa dari IKN? Lihat apa di IKN katanya gitu kan?
Tapi ya itulah dia, nggak ada menangnya kita debat sama mama itu. Dan juga udahlah sebagai orang Jadi tua kan. tolong digarisbawahi lagi. Nanti judulnya nanti kabur lagi di Iya, pokoknya ya kita harus mengerti di teman-teman semuanya. Kita bukan kabur ya. Kita kelas kita nggak ngelawan yang kayak gitu-gitu lah. Itu. Kalau diskusi, oke lah, nggak masalah lah. Sopan santun kan begitu. Ini nggak keluar kata-kata yang nggak pantas. Jadi makanya kita pun juga sepatah kata pun juga nggak keluar tadi. Nggak ada kita ngomong apa. Cuman aku tadi begitu berdiri, gitu aja. Panggung mungkin kesel kali kan, kita gituin. sampai keluar suara panci teng 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 teng. Ada kode teng teng teng. Tapi orang itu nggak tahu malu gitu loh. Kalau kita bikin ribut wajar, kita udah pesan. Ini nggak pesan Bikin ribut. Ya Malu-maluin aja. Misal apa gorengan di apa? Di meja nggak? Siapa? Gorengan. Belum ada, nggak ada pesan apa orang gitu, cuma duduk doang. Mereka kemarin gua ada gorengan plastik di meja. Kan dari luar berarti itu kan? Ya. Oh dari luar dibawa ke apa? Nggak modal kali itu ah. Tapi pakai seragam loh orang itu. Iya. Pakai seragam berarti kan ada koordinir kan? Iya pasti. Dan setara mana anggota enggak. Tapi sebetulnya nggak ada yang bayar seorang itu. Namanya tenaga kerja murah. Gratis. Kalau nggak mama-mama yang tua-tua, kan begitu. Kayak mana coba polisi mau nokok kepala yang tua-tua itu? Mikir kan? Di toko dosa, masuk neraka. Ya kan nggak ditokok berulah. Gitu kan. Tapi ada yang berkesan tadi. Ceritain sama Mas Boy. Apa tuh? Bendol kehilangan jejak. Nah, ini Mas Bendol, kan tadi kan udah apa kan? Takutnya nanti kita disorakin gara-gara nggak bayar kopi. Iya. Kan begitu kan? Koreklah duit kan? Boleh Mas kirim apa? Bayarin Mas, begitu kan? Udah, dia pergi bayarin, kita pergi ke sana kan gitu. Karena dia nggak ketara kan gitu kan, nggak ketara kan. Kita lagi. Kita telepon. Sampai 5 kali dicas ya. Ngecas di warung, mak-maknya masih di situ ngecas. Keren jago mentalnya lo. Ada colokan udah. Jadi lo ngecas di situ masih ada mama itu. Masih ngegosip di situ masih. Tuh. Apa aja kata-katanya? Ya segitu doang gitu. Maksudnya segitu doang, nggak ada komen sama sekali. Maksudnya kita ya. Kan dia udah manggil suaminya tuh. Ya, yang dari Jadi nggak ada komentar apa-apa lagi. apa mangga tuh. Karena memang makin kita komen, ya kan, mereka rekam itu bakal jadi apa mereka? Bahan lah. Jadi bahan mereka. Dia kan mana sih. Pokoknya yang komen itu yang jualan itu pakai tutup apa itu? Panci. Udah biasa itu. Kalau bapak itu dulu juga Mas Farhan begitu. Dia keluarin panci, masukin kepalanya, teng 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 teng. Lucu banget ini. Panci dulu. Aduh, waktu Farhan habis itu kau di situ juga. Ada di situ. Itu lebih kocak kan, adilin Jokowi bang. Kocak gitu. Tapi ke depannya, ya kan, kita Jokowi udah 2 kali, Wapres sekali, IKN sekali. Nah, rencana kita nih RI 1. Amin. Ya, RI 1 ya. RI 1. Ya, kalau nggak bulan 12, bulan 1 lah. Ya, pokoknya kita akan kita akan bikin gerakan baru terus. Ini kan ada komen-komen orang kalau YouTube Nusantara itu katanya nggak pro sama Pak Prabowo itu gimana? Oh, itu salah besar itu. Salah besar. Kalau dibilang katanya begini, YouTube Nusantara komit akan mendukung pemerintahan yang sah. Itu dari awal kan. Bapak Joko Widodo waktu itu memerintah sah, kita dukung. Sekarang Bapak Prabowo sah, memerintah, kita dukung. Yang penting jangan Anies Baswedan. Ya karena kebetulan nggak naik apa dia? Karena kebetulan nggak nggak naik. Ya kalau naik pun juga kita dukung. Kita fair orangnya, dan juga kita kritik
segala sesuatu yang nggak cocok dengan apa namanya program yang tidak dukung rakyat dengan rakyat, itu dia, dengan kehidupan rakyat, niat rakyat gitu loh. Makanya kita sekarang ini kita kan begitu juga kan, abolisi amnesti kita bersuara, ya kan, kita katakan tidak setuju, ya kan, itu sikap kita. Nah, tapi ya kan nggak mungkin juga kita berkutat di situ-situ aja, kan begitu. Nah, itu haknya prerogatifnya Pak Presiden. betul. Kita bukan presiden soalnya, ataupun penasihat presiden ya Ya, kan. itu dia masalahnya. Tapi yang lucunya mereka ini memang nggak tahu ya isi kepala mereka itu apa gitu. Kita dikit-dikit bayaran dari Wapres, dikit-dikit bayaran dari Jokowi. Kira-kira nanti kalau kita ketemu Bapak Prabowo berani nggak mereka bilang gitu? Nah, tunggu saja. Ya kan? Mereka dibayar Prabowo katanya gitu kan, kurang ajar kalau kayak tadi mak tadi dibayar berapa sama Wapres, dibayar Wapres ya, dibayar Gibran ya. Udah mau kujilat ketuaan. Udah satu pun nggak ada yang tektok, nggak ada yang menarik. Pas lo jilatnya pakai topeng ini Mas Anda apa siapa kayak gitu. Berubah. Tetap bro, apa namanya, chemistry nggak dapat. Ya kalau secara umur mereka itu kan orang tua kita, kan begitu. Ya kan kita hormati lah mereka. Gue juga no komen tuh. Iya. Ngapain lagi? Karena kan Ya kalau Mas Agri kan memang satu umuran, satu umur. Kalau kita kan ya udah ya ya udah nggak apa-apa. Kita lawan ya kita anggap orang tua kan begitu. Kalau tadi Mas Agri sama emak-emak itu tadi, ya kita anggap aja lah orang ketemu mantannya. Dasar lu ya, nggak tanggung jawab. Udah lu sakitin gua, lu apa-apain lagi, kabur lagi lu, nyari bini lagi lu. Ya kita anggap aja kayak gitu kan. Masa lalunya ya kan. Satu umuran, masih pantas lah. Ya kalau kita nongkrong di warung mah pesen lah minimal. Bedanya YouTuber Nusantara sama pejabat, ya kan? Kalau pejabat, ya kan, ngelihat menu yang sebelah kiri. Kalau kita sebelah kanan, Harganya 9, 15. Gak perlu di jenis menunya apa, yang penting berapa harganya. Cek dulu harganya. Kayak kemarin kita makan itu. Cek dulu harganya. Begitu dilihat, ada yang 5.000, geser ke kiri, air putih. IKN 30.000 bro. Iya, Tapi Pak. wajar lah, restoran itu. Jadi Dan itu depan banget VIP itu. lucunya ya kan, ada penonton kita YouTube Nusantara kan begitu, pengen ikut kan gitu. Aku nggak perlu spill siapa namanya kan, nanti malu pula dia. Ya bisa dikatakan apa, kita lah penggemar kita kan. Mas nggak jadi ikut, ini Hamin 5. Hamin 5 apa Hamin 4 lah. Nggak jadi Bung. Kenapa? Aku udah tanya-tanya di sini, ada ibu-ibu dari sana pernah ke sono, ke apa namanya, ke IKN. Saya tanya, kan rencana open kan 5 hari, 1 minggu. Saya tanya, Bu, kalau di sana contohnya jalan-jalan ke IKN 1 minggu berapa habis? Oh, nggak usah mas, mahal. Berapa mahal? 20 juta. 20 juta katanya kan. Jadi gara-gara itu mas, iya sih Bang, katanya mahal juga 20 juta. Aku jadi agak ragu juga pergi kemarin. 20 juta katanya. Biaya hidup juga. Iya, begitu kan. Oh ternyata mungkin 20 juta ikut penginapan mungkin kan. Ya, Itu dia, makan dapat juga sih kita sebetulnya, harga-harga 15.000, 17.000 di luar kan dapat lah. ya pengen bakso juga ada itu di pertigaan atau makan. Iya kan? Iya makanya Tapi kadang-kadang jalannya agak itulah informasi menyesatkan itu. Aturannya dia bisa ikut IKN, jadi nggak ikut kan jadinya. Gitu. Coba total aja dulu, dari sini ongkos ke Balikpapan berapa? Tiket Minimal 2.000 lah. sejuta berapa? Sejuta lah ya, sejuta.
ya kan, dari Balikpapan ke sono, kalau misalnya nyewa taksi, satu taksi 500, ya kan, katakanlah satu taksi itu 3 orang, ya kan, berarti satu taksi satu orang itu 150 lah katakan, PP 300, 2 juta ongkos pesawat, 300, 2 juta 300, kan begitu. Ada juga kok penginapan di sekitaran IKN situ, jangan di IKN-nya, kalau IKN-nya memang mahal. Sekitaran IKN itu ada kok yang penginapan 400.000. Ya udah, katakanlah seminggu, 400 kali seminggu, 5 hari lah dulu, 4 kali 5 berarti 2 juta. Iya kan? Udah ya itu dia. Sekitar 5 jutaan lah. Lagian juga ngapain nginep di IKN-nya, kan begitu. Toh juga hanya orang-orang tertentu aja yang ada di situ kan, perkantoran kan. Dan di sana bisnya gratis ya. Gratis bisnya. Setiap 15 menit itu. Muter terus. Muter terus bis setiap 15 menit. Jadi nggak ada ongkos-ongkos apa-apa lagi. Ada makanya. Wisata udah aman. Itu dia. Ya kalau restoran kan ya mau di Jakarta mau di sana ya. Kalau udah yang kayak gini memang ya udah 30.000 aja hitungannya kan. Wajar lah. Apalagi kalau udah yang joget-joget udah 50.000 ini. Kan kota internasional. Yang lucunya lagi dibilang katanya apa? Banyak tempat prostitusi. Kan begitu. Kita jalan loh kemarin itu ya. Iya, udah kita kelilingi kan begitu, iya kan? Dia lihat kanan, aku lihat kiri, nggak ada itu bagus. Katanya yang di media sosial kalau warnanya biru-biru gitu di situ tuh nggak ada. Apa warna biru? Jadi kalau ada perumahan warna biru itu tempat prostitusi di bawah. Kita udah keliling semuanya, udah keliling orang 5 hari kita keliling-keliling. Iya. Karena kita ada juga yang bawa mobil pribadi, 3 bawa mobil pribadi. Waktu malam-malam itu, waktu keluar nyari kan, nyari bensin itu kan, nanya-nanya juga nggak ada. Iya. Kebetulan Mas Hendro pengen juga. Kau masih di lain tempat prostitusi ditanya oh polisi. Iya ditanya sama polisi. Ya polisi juga takut juga lah dia. Mau nganterin takutnya gua nanti dijebak nih gitu ya. Satu-satunya tempat yang nggak ada lantasnya di IKN. Mau belok di mana aja suka hari. Karena memang belum apa lah ya, belum efektif ya, belum aktif lah. Besar-besar kan itu sati kali kalau malam. Banyak lampu-lampunya kan. Hari pagi juga enak Seger lah, seger. Tapi memang siangnya panasnya minta ampun. Sampai gosong. Panasnya minta ampun kalau siang. tapi ada mendung-mendungnya juga. Kebetulan kita di situ mendung. Ya kita pas 17-an kan ya menarik Pak, banyak lah yang di jalan-jalan juga ke bandara ya. Iya.